Saya akan membincangkan soal bagaimana menulis sebuah copywriting dengan konsep 4P. Ada yang pernah dengar konsep 4P dalam komunikasi pemasaran? Product, price, place, promotion. Ya, 4 itu yang bisa digunakan, pendekatan dari 4 itu yang bisa digunakan membuat sebuah copywriting. Tentu ini juga terkait dengan fokus atau stressing point yang mau kalian tonjolkan dari sebuah produk atau jasa yang ingin kalian iklankan. Umpamanya produk minuman. Kamu punya produk minuman, ya katakanlah balik lagi kopi. Gitu. Saya bolak-balik ngomong kopi karena saya suka kopi. Nah, kopi yang kalian hendak pasarkan itu, kalian mau tonjolkan di bagian mananya? Apakah dari sisi harganya murah gitu, atau biasanya dengan istilah kompetitif, harga bersaing gitu, atau bersaing dalam kemahalan atau kemudian harga bersaing gitu ya, kompetisi. Nah, itu dari sisi harga ya. Tapi kalau kemudian produk kalian ingin menonjolkan kualitas, gitu, artinya yang ditonjolkan produk itu sendiri, kayak iPhone atau Apple itu kan, semua orang tahu harganya mahal gitu, tapi dia berani pasang harga mahal karena dia punya kualitas. Nah, berani nggak kita melakukan itu, Bapak? Kopi yang saya jual ini harganya mahal, tapi ada yang kualitas, kopinya enak lain daripada yang lain. Kopi luwaknya luwak Eropa gitu, luwak bule. Barangkali itunya lain gitu kan, gitu, kotorannya lain gitu kan. Atau dari sisi promotion, beli dua gratis satu jadi 3 gitu kan. Itu atau diskon gede-gedean gitu. Nah, itu bagian dari itu. Terus kemudian ada yang terakhir, place, tempat. Ini yang ditawarkan tentu saja kenyamanan sebuah tempat kafenya, barangkali tempatnya cozy atau mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Tempatnya luas, lahan parkirnya luas, bawahnya gitu kan. Nah, itu secara umum yang akan saya jelaskan dalam pertemuan kali ini. Oke, berikutnya adalah sebenarnya saya sudah bikinkan materi penjelasannya dalam bentuk video di channel Kuliah Daring. Saya juga sudah sematkan linknya di post. Jadi ya, selain saya rekam ini juga saya punya dokumentasi itu. Oke, baik, sambil kita menantikan teman-teman yang lain, pelan-pelan saja kita bergerak maju.
Nah, kita mulai. Let's start with the brief. Oke. Seperti tadi saya uraikan di pembuka bahwa kita bisa membuat sebuah kopi dengan melakukan pendekatan 4P ini, knowing product brief-nya di mana. Kita boleh mengkombinasikan dua di antara 4P atau bahkan seluruhnya mungkin. Meskipun itu jarang dilakukan. Oke, kita lihat satu persatu. Baik. P yang pertama, ini bagian dari marketing mix, kan, adalah produk. Saya sudah contohkan tadi di awal, model copywriting dengan konsep 4P yang pertama atau produk. Kita bisa temukan pada produk-produk yang menjadi market leader. Produk-produk yang pemimpin pasar. Oke ya. Ada yang dibuka satu audionya dong, biar saya dengar suaranya. Risa boleh, atau Tasya, atau siapa? Darbi juga boleh. Risa boleh. Oke. Maaf Pak, wifi-nya mati tadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, produk. Tadi saya contohkan Apple gitu, produk-produk Apple. Kenapa dia berani pasang harga mahal? Gitu? Karena pertama, kualitasnya sudah diakui. Ya. Itu dari sisi kualitas. Kemudian fitur-fitur yang ditawarkan oleh produk ini juga selalu fitur-fitur terdepan, terbaru. Produk lain mengekor. Apa fitur terbaru dari produk ini, umpamanya? Saya nggak pakai iPhone jadi nggak. Ya ada bisa digunakan untuk editing gitu. Ya biasanya punya aplikasi editing atau software editing yang khusus yang nggak ditemui di jenama atau merek lain. Ada yang lagi ngehits nih, aplikasi baru yang model chat tapi audio, apa namanya ya? Dan itu cuma ada di iPhone. Saya lupa namanya itu. Clubhouse, Pak. Hah? Clubhouse. Oke, betul Tama, Clubhouse. Nah, itu lagi nggak hit gitu. Orang yang mau pakai Clubhouse mau nggak mau harus ke iPhone gitu. Karena Clubhouse belum ada di merek lain. Atau dulu ketika BlackBerry awal ya, orang kalau BlackBerry lagi ngehit, ya orang pada beli BlackBerry karena BlackBerry nggak seperti WhatsApp yang bisa di download di semua jenis OS maupun merek dari produknya. Option, kemudian style. Ini yang juga sangat penting di era sekarang yang disebut konsumerisme, karena kita hari ini mengkonsumsi sebuah benda itu tidak lagi sekadar mengkonsumsi benda itu, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan merek dari sebuah produk untuk membangun brand kita atau sekedar prestis. Banyak riset atau banyak keterangan menyebutkan, hasil riset mengatakan bahwa iPhone itu lebih banyak digunakan oleh kalangan kelas menengah, atas bahkan, baik terutama dari sisi pendidikan.
Jadi kasarnya orang yang berpendidikan itu atau orang yang pakai iPhone itu sudah pasti orang berpendidikan. Terus ya secara ekonomi juga jelas dia di middle up gitu kan. Nah ini memberikan apa keuntungan tersendiri, berhasil membangun brand image bahwa produk ini adalah produk yang uh, dipakai oleh kalangan kelas A gitu. Kemudian packaging. Kalau kita ngomong packaging, hari ini tidak ada produk handphone yang tidak mengekor meniru pada iPhone. Bahkan kalau kita cari di Roxy gitu atau di ITC, dari handphone semua modelnya sama, itu packagingnya sama, gitu. Mirip-mirip saja, mirip-mirip iPhone. Kemudian yang berikutnya yang menonjol adalah ya purna jualnya, layanan servisnya ada nggak? Ini bagian dari hal-hal yang kita bisa tonjolkan dari sebuah produk. Kamu beli sebuah produk, gitu kan, harganya mahal, keren, tapi servisnya mesti ke Singapura. Gitu. Alatnya mesti dibeli di sana, inden gitu dan sebagainya, itu kan nggak ini buat kita gitu, nggak convert. Saya tahun-tahun berapa ya, kalau dulu di perusahaan saya gitu, produk House, kalau ada kamera yang rusak kadang-kadang barangnya inden ngambil dari Singapura gitu. Lama. Nah ini yang bisa ditonjolkan kalau kita punya kekuatan di tadi yang saya sebutkan, quality, feature, option, style, gitu, brandnya sendiri, packaging, size barangkali. Orang lebih suka nggak ukuran yang genggam, yang kecil atau yang lebih besar atau apa gitu kan. Itu bisa ditentukan. Dan tadi service. Jangan lupa garansi. Kalau handphone ada istilah apa ya, garansi toko dan garansi distributor. Ada yang tahu nggak bedanya apa garansi toko dan garansi distributor? Tasya tahu nggak? Tasya tukang beli handphone. Misalkan garansi misalnya saya pakai produk Samsung ya Pak ya. Yeah. Kalau dari Samsungnya sendiri dia hanya bisa garansi itu software. Tapi kalau misalkan garansi toko itu dia langsung sama produknya Pak. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam garansi toko itu kesamanya garansi toko ya Pak ya. Untuk garansi toko itu misalkan 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu kalau misalkan HP kita cacat atau rusak atau bagaimanapun fisiknya, itu bisa diganti dengan HP yang baru, dengan kondisi HP yang baru. Tapi kalau misalkan dari produk Samsungnya sendiri kita ingin nuntut software-nya nggak bisa di-upgrade, atau misalkan HP-nya nggak bisa di-upgrade, itu bisa diganti. Tapi hanya garansi software-nya doang, Pak. Berbeda ini. Oke, terima kasih. Oke, baik. Kemudian kita lanjut pada P yang kedua, place. Oke, kita ngomong dulu dari sisi offline ya, artinya kita bicara produk offline, gitu. Kita nggak bicara dengan produk berjejaring atau digital. Oke, biasanya kalau kita mau mengandalkan atau menonjolkan tempat, kita harus punya fitur-fitur tadi, channel, kalau salurannya. Kalau offline berarti tadi saya bilang lokasinya di daerah macet atau tidak, mudah diakses atau tidak. Sekarang kalau ngomong mudah diakses, dekat pintu tol enggak sih? Atau dekat stasiun kereta atau terminal enggak sih? Kemudian
tempatnya sendiri nyaman nggak buat apa ya dine in atau nongkrong gitu kan. Kemudian oke tempatnya nyaman, apa namanya aksesnya mudah dijangkau, tapi nggak punya lahan parkir, gitu. Ini juga menjadi problem. Gitu. Banyak orang Jakarta kesulitan untuk mendapatkan lahan parkir, tidak lebih nyaman ke sebuah tempat yang punya lahan parkir yang cukup yang luas apalagi. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan tempat ibadah barangkali. Gitu. Dan repot juga kalau nggak ada tempat ibadah. Ya, kita mau ke mall gitu, mau nonton bioskop gitu. Tiba-tiba sudah waktunya sholat namanya kalau muslim. Musolanya nggak ada gitu. Mending cari tempat lain yang ada dekat musola namanya gitu kan. Nah itu hal-hal yang bisa kita tunjukkan dari sisi tempat tadi. Tapi kalau kita bicara di offline gitu, marketplace katakanlah, gitu. Apa yang bisa ditawarkan dari dengan pendekatan place-nya tersebut? Yang pertama mungkin tadi apa namanya channelnya gitu, bisa diakses di lewat apa saja sih? Gitu. Apakah hanya menggunakan website atau bisa juga menggunakan media sosial? Sekarang banyak marketplace juga main di medsos gitu kan. Kemudian peta, map di dalam websitenya sendiri. Nah ini kadang-kadang menyulitkan customer ketika mau cari produk sejenis. Biasanya kan kita atau perempuan lah ibu-ibu gitu. Kalau beli sesuatu belanja kemudian harganya 80.000. Tapi kemudian ada promosi gratis ongkir 100.000. Nah, kan 20.000-nya lagi dipas-pasin cari produk yang sejenis, produk yang dia butuhkan di toko yang sama. Nah, kalau kita map-nya itu nggak jelas, nyarinya susah. Atau ketika layanan komplain, kita layanan komplain tapi nyari mana harus komplain gitu. Customer service-nya nggak dikasih nomornya atau nggak ada fasilitas untuk chat gitu kan, hanya menyematkan status maksudnya kalimat untuk nanti diresponnya terlambat gitu sehari kemudian. Ini kan nggak menyenangkan juga, nggak bisa dibuat untuk pendekatan place ini. Oke, kemudian yang ketiga, ini pendekatannya pendekatan price, harga. Harga umpamanya, ya ada list harga yang jelas kalau di marketplace itu kan kita bisa tahu harga, oh di toko ini 10.000, sini ada 9.800, terus cari sampai yang paling murah. Udah dapat yang murah, gitu. Bandingkan produknya sama nggak? Kadang-kadang lupa kita dapat murah ternyata produknya beda gitu. Dari size atau dari warna barangkali. Kemudian ada fasilitas diskon nggak? Namanya kalau kita mau diskon akhir pekan, beli coklat Silver Queen gitu kan, kalau Valentine biasanya kemarin Februari beli 2 dapat 1, jadi kita bawa pulangnya 3. Nah yang nggak kalah penting juga adalah fasilitas pembayarannya, apakah harus cash atau transfer atau dia hanya menyediakan menggunakan digital e-payment gitu. Pakai apa namanya PayPal atau apa Gojek punya ya, ada GoPay.
atau banyak lah model-model seperti itu, semua hampir semua bikin. Nah, gimana kalau dia nggak punya? Kita apa bisa menerima layanan transfer dan sebagainya. Ada fasilitas kredit nggak? Banyak sekarang marketplace kerjasama dengan fasilitas kredit, katakanlah home credit, gitu kan. Itu juga akan menjadikan nilai kompetisi di sebuah produk menggunakan pendekatan price. Oke, yang P yang keempat adalah promotion. Promotion berkaitan dengan advertising, periklanan. Iklan yang dia promosikan seperti apa, banyak. Personal selling, pendekatan itu dan sebagainya. Oke, kita lihat satu-satu lagi secara lebih detail. Oke, produk. Nah, ini dari sisi ini tadi serangkaian keuntungan yang disampaikan kepada beli, pada customer gitu. Bentuk keuntungannya bisa yang nyata, tangible itu nyata itu namanya di produknya secara kasat mata kelihatan bagus, kuat, atau intangible tadi yang memberikan nilai prestis bagi yang menggunakannya. Atau service, layanan service intangible gitu. Itu juga bisa dikedepankan tadi yang saya bilang layanan purna jualnya gitu. Kalau kita punya produk bagus kan kita sering baca belakangan ada beberapa pabrikan mobil yang kemudian menarik diri mengalihkan investasinya dari Indonesia ke negara lain. Yang dipertanyakan kemudian biasanya oleh para pengguna merek tersebut, gimana nih layanan servis, terus spare part dan sebagainya, apakah akan mengganggu nggak? Begitu itu terganggu, orang ya berpikir ulang untuk membeli produk tersebut kan gitu. Oke, yang harus dilakukan adalah kita harus membedakan produk kita dengan kompetitor gitu. Meningkatkan target penjualan yang efektif dengan caranya tadi strategi perluasan coverage-nya gitu, jangkauan audiens pokoknya gitu. Atau bisa juga bikin versi khusus atau kita sering limited edition atau new edition gitu. Kayak motor itu banyak motor yang mereknya sama kemudian ditambah plus gitu. Padahal yang beda nggak banyak, jangan-jangan yang beda cuma stiker aksesorisnya aja, warna, mesinnya sama. Kemudian bisa juga dalam melakukan perbaikan nyata dari sisi produknya. Barangkali ada yang ada kegagalan sistem atau software yang kurang maksimal. Kalau di otomotif sering kita dengar ada recall, Toyota umpamanya recall produknya karena kegagalan pada fungsi rem umpamanya gitu. Kemudian mengubah kemasan. Yang banyak dilakukan, mengubah kemasan meskipun secara isi gitu
sama. Seperti tadi yang saya cerita motor gitu kan. Mesinnya sama, fitur-fiturnya sama, tapi warna stripnya berbeda. Tentu saja kemudian pengembangan teknologinya itu sendiri. Nah, ini contoh iklan dengan melakukan pendekatan pada produk. Samsung, tadi saya cerita iPhone, Samsung juga punya kualitas tersendiri. Pokoknya dia membanggakan bahwa produknya ini punya kamera dengan ketajaman yang tinggi karena pikselnya juga tinggi, resolusinya bagus. Kemudian punya fitur-fitur yang tidak ada pada produk kompetitor. Namanya dia punya fitur baru, namanya gadgetnya, smartphone-nya bisa connect dengan laptop, dengan printer udah banyak kan, bisa connect printer. Bagaimana dengan connect ke televisi, kita bisa remote kan? Atau kita bisa mengontrol sistem pendingin ruangan dari jauh dan sebagainya. Oke, kemudian kalau pendekatannya ada tempat, ini tadi yang ditonjolkan adalah berkaitan dengan kenyamanan, gitu, fasilitas dan sebagainya yang dimiliki oleh sebuah tempat. Saya contohkan gambar di sini adalah mall, gitu kan. Akses yang menyenangkan. Ada kadang-kadang banyak mall atau tempat pusat belanja yang tempatnya lebih kecil daripada lahan parkirnya yang lebih luas lah gitu. Kalau kalian dari Warung Muncit ke Pondok Indah Mall atau ke itu yang paling dekat seberang kalian, Pejaten Village ya. Kalian kan bisa menilai gitu dari sisi tempat apakah cukup bisa dijual gitu, dari pendekatan ini Risa, Pejaten Village menurut kamu gitu. Kalau bikin iklan, kemudian kamu harus bikin iklan tentang Pejaten Village menggunakan pendekatan ini, bisa nggak? Apa yang bisa dikedepankan, Risa? Mungkin tata letaknya cukup strategis kali ya, Pak. Karena kan dia samping banget lampu merah Pejaten. Terus dia ada di perempatan, di persimpangan jalan. Iya. Oke, yang lain-lainnya, apakah parkir? Dia parkir nggak ya? Saya belum pernah masuk sih, Pak. Jadi kurang tahu. Oke. Nggak apa-apa. Saya juga belum pernah masuk kayaknya. Cuman saya kalau dekat-dekat situ macet aja, terganggu orang mau masuk atau keluar masuk ke mall gitu. Nah, kemudian ini juga bisa membuat lokasi lebih dekat, mempersingkat waktu akses. Namanya counter-counter provider itu kan hampir ada di semua mall gitu. Atau bank buka juga kantor kas atau kan di tengah mall gitu. Orang bisa akses untuk bertransaksi lebih mudah. Namanya area no smoking gitu. Sekarang hampir nyaris semua pusat perbelanjaan menerapkan no smoking area, bukan hanya pada
wilayah dalam indoornya, tapi juga bahkan sampai ke lokasi parkir. Nah, ini kan untuk memberikan kenyamanan secara menyeluruh kepada customer yang datang secara berkeluarga. Nah, ini saya contohkan kemudian namanya di sini BCA ATM dalam genggaman. Kita nggak perlu ngantri. Sekarang semua lah, nggak cuma BCA, semua hampir semua bank mandiri terakhir ya. Kita bisa buka rekening tanpa harus datang ke bank, cukup menggunakan gadget, kemudian kita dapat nomor rekening. Nah, itu kan dari sisi ini kita mendapatkan keleluasaan atau aksesnya menjadi dari sisi waktu menjadi lebih singkat gitu. Ini juga bagian yang bisa ditampilkan dari sisi place gitu. Nah, tadi kalau kita bicara marketplace, kita bisa tampilkan mappingnya yang mudah dibaca gitu. Enggak orang kalau masuk mamanya ke marketplace tersebut mau pindah-pindah toko atau nyari barang yang kita gunakan mudah dengan keyword yang sederhana mungkin. Pada kalanya kan kita mau cari barang, kemudian kita nggak tahu itu barang itu apa namanya ya, gitu. Gantungan apa begitu, itu langsung muncul beberapa pilihan benda yang mirip-mirip dengan yang kita cari, kemudian ada yang kita cari. Price. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan? Saya minum dulu. Oke, harga tadi yang ditonjolkan adalah berkaitan dengan diskon dan sebagainya. Nah, dalam sosial marketing katanya harga ini merupakan pengorbanan yang harus diberikan oleh target market untuk mengadopsi perilaku baru yang kita pasarkan. Jadi dari sisi produsen ya kita harus quote and quote tadi mengorbankan untuk diberikan. Bisa melalui pendekatan tadi monetary cost itu harga yang di diskon atau sebaliknya menggunakan pendekatan beli 2 dapat 3 dan sebagainya, atau beli 2 gratis 1 gitu. Ada banyak yang bisa dilakukan, ditonjolkan dengan menggunakan pendekatan ini. Harga mobil pokoknya 50 juta. Harga mobil, cicilan mobil 500.000. Orang udah tertarik, tapi di bawahnya dengan ketentuan DP-nya 80 juta. Itu kan sama aja bohong. Oke, berikutnya. Nah, ini pendekatan promosi gitu, melakukan promosi. Nah, ini Mas, price, sorry. Oke, ini melakukan promosi, membuat pesan dan menyeleksi media. Ingat, dalam setiap kali kita merancang sebuah strategi pemasaran atau promosi, kita bolak-balik saya ingatkan kita harus berorientasi pada audiens. Audiens yang kita sasar dari kelompok mana itu akan menentukan konsumsi media yang dia pakai, dia gunakan. Kalau
pasarnya adalah pasar khusus, jangan menggunakan channel media yang massal kayak televisi. Gitu. Saya sering contohkan iklan-iklan high end branded itu kan nggak ada di televisi, nggak bakal ada kamu nemukan iklan Louis Vuitton atau Hermes di televisi. Televisi itu untuk iklan-iklan produk massal. Pikirkan bukan apa yang akan Anda sampaikan, tapi apa yang dapat diperoleh oleh audiens dari pesan tersebut. Ini yang penting harus di-highlight. Apa yang bisa didapat dari audiens ketika membaca pesan tersebut? Oke, sebuah pengetahuan baru atau tentang produk, tentang harga. Oke, berikutnya adalah customer insight. Ini yang harus kita ketahui untuk membidik calon pelanggan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Sambil saya minum lagi. Saya mau nanya deh, Pak. Ya, Iris. Ya, jadi kan kalau Alfa sama Indomaret itu selalu deketan ya, Pak. Ada kali cuma beda berapa meter gitu. Ya, Nah, itu juga kan barang-barang yang dijual juga sama kan, minimarket. Nah, itu menurut Bapak dalam kayak pemasaran gitu, apa sih namanya? Kayak efektif nggak sih, Pak? Gitu, Pak. Makasih. Iya. Ini sebenarnya itu sebuah strategi sih. Yang saya tahu itu ya mereka induknya sama-sama juga gitu. Jadi gini, saya contohkan pada ini. Tapi instan. pemiliknya beda kan ya, Pak? Sama katanya sih, saya enggak. Kayak mie instan. Instan. Indomie katakanlah. Indomie produk dari Indofood. Indofood punya berapa merek mie instan? Supermie. Sarimi. Apa lagi ya? Sarimi juga ya? Iya. Oh. Kenapa dia punya banyak produk gitu? Dia menjejali pasar dengan tidak memberikan ruang bagi pemain lain untuk masuk ke situ. Begitu pun dengan minimarket tadi yang disebutkan tadi. Sehingga peluang untuk kompetitor dari pemain lain menjadi kurang. Pemainnya itu aja gitu sih, Indomart sama Alfamart itu pemain yang sama sebenarnya. Gitu. Oh gitu. Harganya juga kan mirip-mirip aja kan, nggak beda. Paling mereka perak Pak, lumayan. Apa? Beda beberapa perak doang sih lumayan. Iya, tapi umpamanya kopi di sini lebih murah, di sini lebih mahal, tapi teh di sini lebih murah, ya kan kayak gitu. Selanjutnya sih memang tergantung strategi manajernya dalam urusan harga dan sebagainya gitu kan, kenyamanan dan sebagainya. Tapi pendekatannya sih seperti itu, dia mencoba untuk menutup ruang bagi pemain lain main di situ kira-kira. Oh iya. Oke Pak, makasih Pak. Yuk. Oke, berikutnya adalah customer insight. Oke, bagaimana kita sebagai produsen mampu memahami kebutuhan pelanggan. Jangan sampai
kita bikin produk, katakanlah pisang goreng gitu kan, tapi yang dibutuhkan oleh pelanggan, iya pelanggan butuh pisang goreng, tapi pisang goreng yang manis, bukan yang asin, bukan yang gurih. Pisang goreng yang variatif, ada kejunya, ada apa, umpamanya gitu. Nah, itu produsen perlu tahu insight-nya pelanggan. Ini dilakukan dengan cara ya melalui model interaksi, mempelajari data gitu. Kalau sekarang dalam era digital, data ini berserak banyak, itu data untuk bisa membaca perilaku pelanggan. Nah, namanya di Facebook atau Instagram gitu, atau ini deh Google mesin pencari Google ya. Kadang-kadang kita baru ngetik apa gitu, tiba-tiba dia udah di bawahnya udah lengkap, seolah-olah dia tahu apa yang kita pikirkan, yang sedang kita cari. Kita baru menuliskan keyword, baru satu kata, kemudian atau hari ini kamu lagi pengen nyari tas baru gitu, kemudian kamu searching di Facebook atau di Instagram, besoknya tiba-tiba banyak promosi tentang tas di laman ya Instagram kamu. Nah, itu adalah kecerdasan buatan algoritma yang mampu menangkap tadi insight dari si pelanggan itu. Jadi jangan heran kalau sebenarnya algoritma dari kecerdasan buatan itu lebih paham siapa diri kita ketimbang diri kita sendiri. Dari mana mereka bisa melakukan itu? Dari setiap unggahan yang kita berikan. Jadi ya semua terekam gitu. Kamu bikin status apa hari ini, besok dan sebagainya, itu dibaca, kemudian diolah, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa umpamanya Iris ini orangnya begini, atau Iris ini dalam seminggu terakhir lagi galau gitu. Itu dari. Nah, untuk mengetahui insight tadi, tentu saja diperoleh dari data klien. Kalau kita secara manual kita mengumpulkan data klien, pokoknya siapa, Radifan gitu kan, histori pembeliannya ada pada produsen, pada toko tersebut. Ini dia tuh ternyata senang beli baju warnanya hijau, setiap beli baju pasti warnanya ini. Atau secara keseluruhan kelas ini gitu, historinya terbaca, ternyata rata-rata senang menggunakan warna hijau. Sehingga kemudian ketika ada produsen datang untuk menawarkan produk di kelas ini, dia akan membuat produk dengan warna hijau. Nah, itu bisa, kalau di era sekarang bisa dilihat dari tadi yang saya bilang, hasil unggahan kalian itu yang akan membentuk yang disebut big data raksasa, data besar atau mahadata gitu. Nah, itu data tadi yang klien atau data history itu bisa dari unggahan laptop gitu, bisa dari handphone, bisa dari Google Search, bisa dari email, bisa dari percakapan langsung, atau histori pembelian tadi. Nah, itu yang kemudian diolah gitu. Historinya, datanya, rule-nya dan sebagainya. Kemudian ketika akan kembali disampaikan kepada si customer dalam bentuk, kalau kita bicaranya membuat promosi iklan gitu, kita cek umpamanya audiensnya tadi, size-nya siapa, psikografinya apa dan sebagainya. Kemudian apa yang mau kita tawarkan?
kalau bicara tadi 4P, mana yang kita unggulkan dari P tersebut gitu. P yang produk, P yang price, P yang place, atau P yang promotion. Kemudian kontennya apa? Kontennya, kemudian waktu. Nah, ini akan berkaitan dengan channel yang akan kita pilih. Kontennya apa dalam bentuk flyer atau dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video, mediumnya apa yang dipilih? Apakah Instagram, atau Facebook, atau link, atau apa? Ini ada contoh-contoh menggunakan website dan sebagainya. Jadi ya sekarang ini orang bilang Pak Jokowi menyitir ucapan dari para ahli bahwa data adalah sumber minyak baru. Orang sekarang berebut data. Gitu. Maaf. Karena dengan data kita bisa tadi membuat sebuah keputusan dengan presisi yang tepat, termasuk pemilihan salurannya. Oke. Nah, penerapan customer insight ini merupakan investasi yang akan menghasilkan tentu saja profit yang signifikan. Karena tadi kita bisa presisi dalam membuat sebuah pesan atau menawarkan sebuah produk. Nah, ini akan bersinggungan nanti berimplikasi pada peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan pendapatan per pelanggan gitu. Artinya perisai yang biasa jajannya cuma 20.000 kalau ke toko itu tiba-tiba naik jadi 2 kali lipat gitu. Oke. Nah, ini model-model bentuk promosi iklan setelah mendapatkan data dari customer insight. Nih Levi's ini banyak menggunakan ini dia berani membeli produknya yang siapa di sini, Fardi punya produk Levi's gitu kan, 501 yang sudah buluk, udah dipakai udah 5 tahun gitu kan, dibuang sayang karena bagus. Nah, itu biasa toko store-nya itu mau membeli Levi's-nya Fardi itu dengan harga tertentu, nanti bisa ditukar dengan Levi's baru dengan kita menambahkan sejumlah uang. Itu kan karena dia tahu sebenarnya, karena banyak penggemar Levi's tersebut sayang untuk membuang. Kan jeans kan kadang-kadang semakin buluk semakin keren. Oke, ini iklan promosi. Oke. Nah, yang juga penting adalah bagaimana kalian menemukan unique selling dari produk atau jasa yang kalian ingin pasarkan. Kalau kita bicara handphone, kita punya banyak, kita bisa menemukan banyak beragam merek handphone dengan variasi harga yang tadi kompetitif, bersaing dengan model dan desainnya bagus-bagus. Tapi apa sih yang bisa kita banggakan dari produk kita? Nah, kalian harus temukan yang paling unik. Namanya di sini unique selling proposition. Ini para pemain atau market leader ini biasanya menggunakan ini untuk membedakan dari para followersnya.
Karena bagaimanapun iPhone itu akan terus dikejar oleh para followersnya untuk bikin produk yang menyerupai kira-kira gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu nilai keunikannya itu gimana itu. Kalau tadi kopi gitu, kita punya produk kopi, unique sellingnya apa sih gitu. Kopi yang saya punya aroma atau rasa keju, kan nggak ada yang orang punya. Kayak orang membeli barang, tidak hanya membeli barang, tapi yang mereka beli adalah hasil, solusi atau manfaat dari barang tersebut. Ya kan, kalau beli laptop gitu, ada banyak merek laptop, ada banyak spek laptop yang ditawarkan. Gitu. Tapi manfaat mana yang bisa dia ambil untuk memecahkan problem? Kayak saya butuh laptop yang bisa nulis tapi juga bisa mengedit video gitu. Kan berarti butuh spek kapasitas RAM yang tinggi namanya itu. Atau Tasya butuhnya laptop yang kameranya bisa buat selfie dan lain-lain. Nah, dalam menentukan USP itu ada 4 hal yang harus di-highlight. Yang pertama, target market dan target audiens. Gitu kan. Siapa target market yang akan kita sasar? Dan siapa target audiensnya? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya perbedaannya? Target market dan target audiens? Siapa mau? Ini Panca belum ngomong nih, Panca dari tadi nih. Iya Pak, kenapa Pak? Apa bedanya target market dengan target audiens? Kalau target market, gini contohnya kayak iklan Whiskas makanan kucing. Target marketnya itu pemilik kucingnya, target audiensnya pemilik kucing, target marketnya kucingnya, atau kebalik ya? Ya nggak apa-apa, coba yang lain. Ada yang lain? Sama sih Pak, sebenarnya intinya kayak Panca. Gimana? Kalau target marketnya itu orang yang punya apa ya, kayak ketertarikan untuk pembelian gitu Pak, kekuatan untuk membeli. Sedangkan target audiens itu sasaran dari produk yang kita pasarkan gitu Pak. Misalnya kayak produk bayi gitu. Target audiensnya itu para bayi. Misalnya umur 0 sampai 6 bulan. Nah, terus kalau target marketnya itu ibu-ibunya yang beli produk. Nggak melakukan pembelian. Iya. Ya tadi udah benar penjelasannya, cuman nggak tepat contohnya. Bahwa target market itu kelompok sasaran yang punya potensi, kekuatan untuk membeli. Namanya mahasiswa itu punya kekuatan, potensi untuk membeli produk sepatu merek katakanlah Nike. Nah, target audiensnya mereka orang-orang yang lebih spesifik lagi untuk bisa melakukan pembelian.
Jadi bukan sekedar potensi, tapi orang-orang yang akan melakukan pembeliannya itu sendiri. Makanya apa ya, dari sisi ekonominya udah semakin apa, dikerucutkan. Kalau contohnya tadi apa, produk makanan kucing gitu. Target marketnya potensinya ya seluruh rumah tangga apa yang punya kucing gitu, punya potensial untuk menjadi target market mereka. Tapi kan yang jadi target audience adalah orang-orang yang punya kucing, yang kucing-kucing rumahan yang memang apa, kucing-kucing bukan kucing kampung namanya gitu. Nah itu target audience. Oke, terima kasih. Kemudian setelah menentukan itu, apa sih yang mereka butuhkan, inginkan. Kalau produk makanan kucing tadi, yang dibutuhkan dari produk makanan kucing adalah namanya bikin pupnya nggak bau-bau amat lah gitu, atau pupnya nggak encer gitu dari kucing umpamanya gitu. Kemudian mereka, kenapa mereka apa namanya membutuhkan atau menginginkannya? Karena mereka tadi kalau bicara tentang masih dengan produk makanan kucing, pokoknya selama ini pupnya kucing itu baunya apa terlalu menyengat. Ada nggak produk makanan yang bisa membuat apa aroma pup itu nggak sekuat sebelumnya? Kemudian apa yang bisa kita berikan yang lebih baik dari kompetitor? Tadi dari sisi kualitas kita bisa bikin tadi apa aromanya nggak bau, nggak menyengat-nyengat amat lah gitu. Oke. Dalam unique selling, 4 kuncinya adalah manfaatnya harus jelas, bedanya juga tegas dengan kompetitor, tentu saja kualitas. Kemudian menetapkan kriteria pembeli tadi, audiensnya, dan mendidik. Artinya tidak hanya menjual produk, tapi memberikan pengetahuan kepada customer tentang produk kita, sehingga customer semakin yakin bahwa produk yang digunakan atau produk kita itu memang menjadi solusi dari persoalan yang dia butuhkan. Kan banyak umpamanya jual produk hanya murah dan sebagainya, begitu besoknya atau dipakai tidak sesuai ekspektasinya, orang malas untuk menggunakan produk tersebut. Nah, tapi kalau kemudian dia tahu apa namanya spek, diajari tentang manfaat, tentang spek dan sebagainya, mungkin orang akan berpikir ulang untuk apa meninggalkan produk tersebut, karena dia ngerti, oh persoalan kemarin terus hanya soal apa ada kesalahan kecil ini saja gitu, bukan persoalan besar yang tidak perlu kita meninggalkan produk tersebut. Umpamanya kegagalan sistem itu diakibatkan karena terlalu panas, handphone kalau dicas terlalu panas, kesalahannya pada cara kita mengecas gitu. Nah itu kan harus dijelaskan dari awal, bahwa jangan umpamanya, atau gini, kalau kita beli produk baru sering dijelaskan bahwa produk handphone itu dicas dulu sekian jam gitu sebelum digunakan, sebelum diaktifkan. Nah, kalau itu nggak diberikan pengetahuan tentang itu, orang beli handphone dicas langsung pakai. Tapi orang diberikan pengetahuan kenapa perlu dicas sekian jam sebelum dipakai, itu karena untuk mengaktifkan sel-sel elektronik dalam handphone itu, sehingga menjadi aktif lebih dulu. Dijelaskan juga bahwa kalau itu nggak dilakukan, handphonenya relatif atau rentan mengalami kegagalan operasi, atau lebih cepat atau lebih mudah panas. Oke, ini contoh saja. Unique selling pada kekuatan, umpamanya fitur kameranya, foto.
Nah, ini target market kelompok yang punya kekuatan dari sisi ekonomi, kekuatan membeli. Kalau target audiensnya yang langsung jadi sasarannya. Nah, dalam menentukan target audiens, ini yang juga harus kalian perhatikan demografinya, wilayah, psikografi. Ada yang tahu psikografi itu apa? Berkaitan dengan apa? Kasya barangkali? Atau yang cowok? Sama atau Fardi? Yuk, siapa? Fardi ya, siapa Fardi? Iya Pak. Ya. Psikografi, apa yang kamu tahu tentang psikografi? Bentar. Psikografi, psiko. Oke, yang lain coba ayo sambil nunggu tamat. Tasya ngomong lagi atau Radifan apa Aska? Apa? Iris mana nih Iris? Mana Pak? Iya, Pak. Ya, siapa nih ada tiga-tiganya nomor. Ya, Iris dulu boleh. Psikografi apa? Sambil nunggu Fardi dan Tasya. Psikografi itu kayak perasaan konsumen bukan sih, Pak? Perasaan kayak gimana? Kayak senang apa? kayak senang, sedih gitu, Pak. Oke. Coba yang lain cepat. Tasya, terima kasih Iris. Iya, Pak. Psikografi apa itu? Psikografi. Ya. Itu seperti karakteristik kepribadian, ya nggak sih? Ya, karakteristik kepribadian yang bagaimana? Seperti kayak pendapat, sikap, keyakinan, Oke. atau yang berkaitan dengan gaya dan perilaku pembelian sih, Pak. Ya, boleh. Fardi. Kalau menurut saya Pak, psikografi itu seperti memahami konsumen ya Pak. Ya, tentu. Terus? Contohnya yang real, Contohnya seperti kayak ini sama kelas ini, mahasiswa kelas ini yang menurut kamu, yang kamu tahu. Yang menurut saya kalau yang di sekeliling saya, misalkan saya mau beli HP Pak. Nah, saya tuh membutuhkan misalkan kamera bagus, terus kecayaannya lebih bagus untuk zoom. Jadi si penjual akan menawarkan ini loh produk yang kamu butuhkan gitu Pak, seperti Samsung apa gitu loh Pak. Memahami konsumen gitu Pak. Iya. Nah, cuman saya ingin bahwa dari sisi konsumennya gitu. Namanya ini kelas kita kalau secara psikografis apa yang bisa dilihat dari kelas ini? Oh, di kelas. Iya, tadi kan Tasya kegiatannya, Pak. Ya, hobinya gitu, kegiatannya, gitu. Gaya hidupnya itu sekitar itu. Jadi karakteristik kepribadian customer atau konsumen yang berkaitan dengan gaya hidup gitu kan. Hidup hobi. Nah, kalau psikografi kelas ini tadi yang saya contohkan ternyata lebih menyukai warna hijau atau lebih suka fotografi. Nah, nanti handphone yang ditawarkan tadi yang Fardi bilang bahwa handphone yang punya kekuatan kamera yang bagus. Atau mahasiswa kelas ini anaknya
narsis gitu. Nah, itu pasti butuh kamera gitu ya. Hani itu kan narsis gitu. Atau Panca gitu. Dikit-dikit ada pohon maunya foto nyender gitu kan. Itu gitu. Atau kalau kelas ini psikografinya adalah anak-anak pecinta alam, doyan naik gunung gitu kan. Nah tentu yang barang yang ditawarkan akan berbeda meskipun barangnya sama. Boleh sama-sama handphone, tapi kalau untuk pencinta alam seperti itu, handphone seperti apa yang digunakan? Yang ada kompasnya, yang akurat gitu kan. Jadi kalau tersesat atau penguat sinyalnya lebih baik dibanding handphone lain. Gitu. Jadi kalau tersesat bisa menghubungi atau apapun yang bisa. Kalau hobi diving gitu, berarti waterproof gitu kan. Handphonenya bisa dibuat nyelam, bisa buat moto umpamanya gitu. Itu psikografi yang hal-hal seperti itu. Jadi kita harus tahu demografi wilayahnya, pokoknya wilayahnya di daerah mana. Indonesia bagian timur. Nanti dikaitkan lagi juga dengan budayanya gitu. Jadi bikin iklan itu kreatif itu nggak sekadar kreatif, nggak sekadar keren, tapi juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilai yang berlaku. Jangan sampai kita bermasalah dengan sistem nilai yang sudah ada, apalagi persoalan hukum gitu kan. Bikin iklan tapi kemudian dianggap porno gitu kan. Kayak saya sering contohkan iklan-iklan alat kontrasepsi itu kan, yang membandingkan bahwa beli alat kontrasepsi itu murah, cuma berapa dolar dibandingkan biaya punya anak namanya gitu kan. Kalau di luar negeri sana itu nggak masalah bikin iklan kayak gitu. Tapi di Indonesia saya jamin pasti itu bermasalah. Karena anak dianggap karunia gitu kan, rezeki gitu. Ya gitu-gitulah. Jadi sekali lagi saya titipkan kalau bikin karya apapun, kreativitas apapun, dalam level main, dalam level pikiran, kalian boleh bebas terbuka untuk bikin apa saja. Tapi ketika implementasi, mulai sesuaikan dengan tata nilai yang berlaku. Nggak perlulah kita bikin kegaduhan gara-gara hal-hal seperti itu. Kan? Oke, itu saja materi kita dalam pertemuan kali ini. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Saya kira cukup Pak atas pemaparannya pada hari ini. Oke, sampai ketemu pekan depan. Kita diskusi lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Jaga kesehatan. Sampai Pak, saya mau nanya deh, Pak. Iris, itu yang tugas besar dibikin PPT juga, Pak? Tugas besar, iya. PPT. Tugas besar satu. PPT kayak gimana ya, Pak? Coba saya cek lagi. Yang bikin poster. Iya. Bentar. Iya, kalian bikin penjelasannya sih sebenarnya. Yeah. Yang kreatif brief, dia bilang kreatif brief gitu. Oh iya. Jadi PPT-nya itu aja kan, Pak? Iya, menyangkut maunya kamu bikin iklan, produknya apa, gitu, jelaskan bahwa produk ini latar belakangnya. Kemudian tadi kalau kalian dapatkan unique selling-nya ini yang beda, ini produk ini dengan produk kompetitor adalah ini pokoknya yang bedanya di sini. Terus kalian juga jelaskan target audiensnya yang mau disasar apa gitu, sehingga saya bisa lihat dari poster tersebut gitu kan, dari apa yang kamu buat itu udah bener nggak, cocok nggak dengan apa yang ingin kamu sampaikan. Ternyata audiensnya adalah remaja seusia kalian, tapi kemudian pilihan kalimatnya jadul gitu kan, pilihan kalimatnya kalimat apa ya, kalau zaman saya kan kalau nyapa itu brur gitu, bro, kemudian jadi bro, sekarang jadi apa,
apa guys gitu kan. Nah, itu kan beda gitu. Kalau untuk usia kalian berarti tapi kalian bikin audiensnya usia saya tapi itunya copywritingnya tulisannya di posternya guys. Oh berarti ini nggak sesuai gitu. Nanti kan saya bisa melihat itu. Nah itu yang. Oh iya, ngerti Pak. Oke, makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya kira cukup sih Pak, iya dari saya. Ya. Sampai ketemu pekan depan. Salam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya Pak. Makasih Pak.